kita akan bahas soal nih. Soal yang menurutku sih menarik. Kenapa? Karena ada limit dan integral. Jujur, aku baru menjumpai sih soal kayak gini. Nah, mari kita kerjain. Kalau misalnya ada soal kayak gini, jangan punya mindset kayak ini susah. Belum tentu. Kita harus kerjain perlahan dulu. Oke? Kalau misalnya ada soal kayak gini, kita harus cari nilai integralnya dulu. Berarti kita mulai dari integral, teman-teman. Integral 0 sampai dengan X akar 1 plus cos T dt. Nah, teman-teman, di materi kelas 10 SMA itu kita pernah belajar materi identitas trigonometri. Nah, teman-teman tahu bahwa sin kuadrat T itu sama dengan 1 min cos kuadrat T. Nah, kita ingat bahwa bentuk ini itu sama kayak bentuk A kuadrat min B kuadrat nih. Nah, kalau misalnya ada bentuk A kuadrat min B kuadrat, kita bisa jadiin bentuk perkalian. Jadi A min B, A plus B. Nah, berarti kita bisa jadi ini 1 min cos kuadrat T-nya ini ke bentuk A min B, A plus B. Oke, sekarang kita lanjut. Sin kuadrat T sama dengan ini 1 min cos T dikali 1 plus cos T. Oke, teman-teman. Nah, kita sudah dapat nih bentuk ini. Nah, setelah kita ketemu dan tahu identitas trigonometri, yuk kita selesai integralnya ini. Jadi kita punya integral 0 sampai dengan X. Akarnya ini besar ya, teman-teman. Jadi 1 plus cos T. Nah, tadi itu kita punya bentuk bahwa 1 min cos T, 1 plus cos T itu adalah sin kuadrat T. Nah, kenapa toh kok harus jadiin sin kuadrat T? Biar kita bisa keluarin pembilangnya itu sebagai angka yang independen, jadi tidak terkurung oleh akar ya, teman-teman. Maka dari itu kita harus tambahin 1 min cos T. Nah, 1 min cos T. Cos T. Nah, terus ini kan karena pembilangnya kita kalikan dengan 1 min cos T, otomatis di penyebutnya yang satu ini kan berarti kan kalau misal dikasih pecahan kan pernya per 1, jadi kita kaliin dengan 1 min cos T. Nah, dt. Oke, teman-teman, setelah itu karena ini kita tahu bahwa 1 plus cos T, 1 min cos T ini adalah sin kuadrat T, berarti kita bisa tulis integral 0 sampai dengan X akar sin kuadrat T per 1 min cos T dt. Nah, lalu kita bisa keluarin kan sinnya, berarti integral 0 sampai dengan X sin T per akar 1 min cos T dt. Nah, sampai bentuk ini dulu, teman-teman. Ketika kita nemu bentuk kayak gini, berarti kita bisa permisalin dengan U dan DU serta DT. Biasanya yang dimisalin jadi U itu adalah yang di dalam akar, jadi yang kita kira rumit. Nah, itu yang dimisalin jadi U. Biar apa? Tujuan bentuk substitusi ini adalah untuk mempermudah, jadi kita menyederhanakan bentuk jadi lebih bisa kita kerjain gitu. Nah, kita misalin U ini sama dengan 1 min cos T.
Berarti du sama dengan sin t dt. Karena du sama dengan sin t dt, kita bisa tulis bahwa dt sama dengan du per sin t. Nah, setelah kita dapat bentuk ini teman-teman, u sama dengan 1 min cos t dan dt sama dengan du per sin t, kita bisa ubah ini ke dalam bentuk substitusi. Nah, yuk kita ubah. Jadi integral 0 sampai dengan x sin t per akar u. dt-nya tadi adalah du per sin t. Nah, teman-teman, di sini kita lihat ada yang sama. Kita bisa coret. Nah, setelah itu bentuknya akan menjadi 1 per akar u du. Nah, ini kita bisa ubah u-nya, kita naikin ke atas jadi u pangkat min setengah du. Nah, prinsip integral teman-teman, ini baru kita mulai gunain ini prinsip integralnya. Ingat, kalau kayak gini berarti gimana? 1 per min setengah ditambah 1 u min setengah ditambah 1. Karena ini integral tentu berarti bukan plus konstanta ya teman-teman. Karena di integral tentu tidak ada plus konstanta. Jadi ini tinggal 0 sampai dengan x. Nah, min setengah ditambah 1 adalah setengah. Karena ini 1 per setengah berarti jadi 2. Maka 2 kali u pangkat setengah 0 sampai dengan x. Nah, berarti kita bisa tulis gini ya teman-teman. 2 akar u 0 sampai dengan x. Nah, lalu u-nya ini adalah 1 min cos t, jadi kita tahu. Berarti 2 akar 1 min cos t 0 sampai dengan x. Oh ya, by the way teman-teman, ingat ya, kalau misalnya kita mengerjakan seperti ini, nah, jangan lupa kasih sama dengan ya teman-teman. Kenapa? Karena memang ini memang sudah aturan matematikanya. Jadi kita harus menempatkan sama dengan gitu. Karena kan ini langkah-langkah jawaban. Jadi kita harus tulis sama dengan, kita harus ikuti aturan matematika yang baik dan benar. Nah, sekarang apa nih lanjutannya? Nah, karena ini sudah ibaratnya bentuk integralnya kita sudah selesai nih. Berarti kita bisa masukin full soalnya. Oke. Coba soalnya kita lihat bahwa soalnya itu limit x mendekati 0. Ya teman-teman, limit x mendekati 0, integral 0 sama dengan x akar 1 plus cos t per x dt. Nah, kita tulis soalnya dulu untuk mempermudah. Limit x mendekati 0, integral 0 sampai dengan x akar 1 plus cos t dt per x. Oke. Nah, teman-teman, mari kita selesaiin soalnya ini. Nah, ini sama dengan limit x mendekati 0. Nah, di pembilangnya integral 0 sama dengan x akar 1 plus cos t dt, tadi kita dapat bentuk 2 kali akar 1 min cos t 0 sampai dengan x per x. Nah, ingat penyelesaian dari integral tentu teman-teman. Ketika kita punya ini berarti apa? 2 dikali akar 1 min cos x dikurangi 2 dikali akar 1 min cos 0.
Nah, lalu baru diper dengan X dibagi X. Nah, teman-teman tahu bahwa cos 0 itu adalah 1. Jadi kalau 1 kurangi 1, 0 akar 0, 0. Dan 2 dikali 0 pasti 0. Jadi ini adalah 2 akar 1 min cos X per X. Nah, terus kalau kayak gini gimana? Nah, ingat ya teman-teman, peraturannya adalah kalau misal limit X mendekati 0, jangan sampai hasilnya tak hingga. Kalau misalnya ini saya masukin 0, pasti hasilnya tak hingga. Tentu tidak boleh teman-teman. Nah, disinilah konsep identitas trigonometri kepake lagi teman-teman. Untuk menghilangkan X, itu kita perlu mencoret dengan sin atau tan. Nah, karena bentuk ini sudah ada akar 1 min cos X, maka yang lebih mudah adalah kita buat jadi sin. Nah, kita pakai lagi identitas trigonometrinya teman-teman. Identitas trigonometri yang ini ya teman-teman. Yang ini teman-teman. Nah, kita pakai lagi bentuk ini. Maka jadi seperti ini. Sama dengan limit X mendekati 0. Nah, duanya ini kan tetap. Nah, ya, di sini di dalam akarnya 1 min cos X dalam kurung. Ini kita tambahin dengan 1 plus cos X. 1 plus cos X diper dengan X dikali 1 plus cos X. Teman-teman, setelah kita ketemu bentuk ini, kita bisa ubah nih jadi sin kuadrat X. Ini sama dengan limit X mendekati 0, 2 dikali akar sin kuadrat X per X kali 1 plus cos X. Nah, sininya bisa kita keluarin, jadi sama dengan limit X mendekati 0, 2 kali sin X per X kali 1 plus cos X. Nah, limit X mendekati 0, sin X per X itu adalah 1 teman-teman. Jadi limit X mendekati 0, nah kita ketemu 1 plus cos X. Nah, kalau kayak gini hasilnya pasti tidak tak hingga teman-teman, karena penyebut tidak 0. Jadi X-nya ini kita ganti dengan 0. Nah, 2 per 1 plus cos 0. Cos 0 berapa tadi? 1. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Nah, gini teman-teman, hasil akhirnya adalah 1. Itulah matematika, terkadang stepnya panjang, tahu-tahu hasilnya cuma 1. Tapi kita bisa menikmati proses. Sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.